Alhamdulillah, puji Tuhan. Bagaimana Indonesia bisa meraih kemenangan pertama di kualifikasi third round menuju Piala Dunia 2026 dan bahkan juga meraih kemenangan pertama dalam 15 pertandingan menghadapi Arab Saudi di momen yang begitu tepat, di momen yang begitu krusial, di momen yang begitu kejepit. Sehingga kalau yang gue bilang the power of kepepet di analisa gue di channelnya Harpa itu benar-benar ditunjukkan oleh para pemain-pemain kita yang mendapatkan instruksi dari Coach Sintayong. Kita nggak akan pernah tahu sebelum pertandingan apakah kita bisa meraih kemenangan, apakah kita meraih hasil imbang atau kalah. Tetapi dengan keadaan yang kita alami 3 kali seri dan 2 kali kalah dengan hanya mendapatkan 3 poin, sementara Cina 2 pertandingan berturut-turut meraih kemenangan sehingga mendapatkan 6 poin, membuat kita berada di dasar klasemen sebelum hasil pertandingan menghadapi Arab Saudi. Dan saat pertandingan dimulai, line up kita bisa lihat kurang lebih sama dan secara sistem juga sama. Tinggal bagaimana Coach Sintayong akhirnya menaruh Marcelino untuk berada di sisi kanan. Ini adalah posisi yang selalu berganti-ganti, yang gua berpikir awalnya bahwa inilah kegalauan dan ketidakyakinan dari Coach Sintayong. Siapa yang harus ditaruh di situ? Bisa Marcelino, bisa Witan, bisa Malik, ada Eliano juga, kemarin ada Yakob. Sepertinya eksperimen yang selalu ada itu yang di sisi itu. Tetapi hari ini gue dapat mengatakan bahwa ternyata kegalauan itu memang sepertinya ternyata bagi Coach Sintayong adalah menjadi senjata buat tim nasional Indonesia. Siapa yang dimainkan di situ menghadapi lawan yang ternyata dimainkannya berbeda-beda, ternyata yang diharapkan adalah yang menjadi game changer memang yang berada di posisi ini ternyata. Kalau bahasa komentator zaman-zaman dulu adalah puzzle-nya ternyata ada di situ. Sehingga ketika hari ini kita bisa melihat kemenangan yang dibawa Indonesia melalui Marcelino dengan 2 gol, ini benar-benar menunjukkan pilihan yang pas sebagai game changer untuk menghadapi gaya bermain seperti Arab Saudi. Kemarin ketika berhadapan dengan Jepang yang diharapkan Yakob Sayuri, sempat juga peluang ada yang dimulai dari sisi itu, tetapi tidak bisa menjadi gol. Dan pertandingan-pertandingan sebelumnya juga ini berganti-ganti terus posisinya. Sementara Orat Mangun, Strike, Tom Haye yang juga sempat juga dieksperimenkan, kali ini sudah tidak lagi, dia langsung ditampilkan. Jenner, walaupun juga gue sempat mengatakan kalau memang pengen bermain dia sebagai playmaker dan ini sebagai breaker, ini lebih cocok Nathan. Tapi ternyata ada rencana lain dari Sintayong yang nanti gue ceritakan. Kemudian juga ada Verdong, ada Sandy Walsh, ada, dan ini yang paling gue suka karena jangan rubah Izes dan juga Rizky Ridhonya karena ini sudah padu banget. Dan tadi satu lagi adalah Justin Hubner dan tentunya adalah Martin Paes. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Kejutan bagi gue dalam skema yang sekarang dimainkan adalah apa yang gue harapkan di live reactions gue sampaikan ternyata terjadi. Mengingat Tom Haye punya keterbatasan kalau sebagai playmaker juga harus fokus untuk bertahan selama 90 menit, tentu akan menguras fisiknya. Kemudian yang kedua, apabila Tom Haye dimatikan oleh pemain-pemain lawan, kemana arah bola dan bagaimana pemain-pemain lain akan mendapatkan peluang dan juga mendapatkan bola. Ternyata hari ini Sintayong melakukan sesuatu yang di luar perkiraan gua. Bahwa Marcelino di posisi yang sebelah kanan, tapi ternyata dia ditempatkan untuk free roll. Dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan, dia bisa ke tengah. Sementara Orat Mangun dan Strike tetap berada di posisi yang sama. Kenapa dia harus ke kiri ke kanan? Karena ternyata gue melihat Tom Haye dan Jenner diminta untuk lebih fokus membantu pertahanan dibandingkan untuk bisa mendistribusikan bola seperti biasanya. Kenapa itu dilakukan? Ternyata Coach Sintayong melihat bahwa Marcelino bisa ngacak-ngacak dengan posisi free roll dan memaksimalkan 4 pemain yang ada di posisi flank. Ada Verdong dan juga Orat Mangun yang berulang kali bergantian. Gue sempat katakan di live reactions,
Oratmangun harus bisa turun sampai tengah, Verdong harus bisa kejar terus sampai tengah, sehingga nanti mereka bisa bersama-sama melakukan koordinasi. Begitupun juga dengan Sandy Walsh dan juga Marcelino. Tapi dalam hal ini Marcelino dia free roll dan Sandy Walsh-nya tidak ditempatkan untuk bisa terlalu ke depan. Karena Sandy Walsh-nya ngacak-ngacaknya ke kiri ke kanan. Jadi ini maksimalkan adalah sebelah kiri. Verdong, Oratmangun, kemudian Marcelino lebih sering juga membantu di sisi sebelah kiri. Dan ini ternyata membuat permainan kita terutama 15 menit awal seperti juga menghadapi Jepang mampu mendominasi dan menciptakan banyak peluang emas. Yang khawatir adalah ketika masuki menit ke 20-25 Arab Saudi mulai memainkan tempo, mulai berdrama, kita mulai terganggu. Bahkan gol pertama itu adalah kesalahan yang dimulai dari Tom Haye. Kemudian bola diambil oleh Arab Saudi sampai kotak penalti, sempat dia komplain karena merasa dilanggar, tapi kemudian diambil oleh pemain-pemain kita. Serangan balik bekerja sama antara Haye, Oratmangun dan juga Marcelino, terciptalah gol yang diselesaikan dengan klinikal. Satu hal yang kita butuhkan seperti episode gue sebelumnya, 100% akurasi, zero mistake. Tapi memang ini agak berbeda, dimulai dari one mistake tapi kemudian diselesaikan dengan 100% akurasi. Dimulai dari sebelah kiri dan akhirnya Marcelino berhasil mencetak gol. Kekhawatiran masih tetap ada karena satu gol belumlah killing the game. Sampai akhirnya babak yang kedua kita lihat kembali lagi Tom Haye dan Jenner tidak banyak terlihat untuk bisa mendistribusikan bola. Tapi mereka lebih banyak menjadi gelandang pekerja dan memberikan ruang untuk Marcelino, Oratmangun. Strike pun kita lihat juga sering turun. Jadi memang yang terlihat dominan adalah Marcelino dan Oratmangun serta Verdong. Dan hal ini wajar kalau melihat formasi 3-4-3 yang bertahan seperti ini. Karena pemain-pemain cepat, pemain-pemain licin itu yang diperlukan untuk banyak menciptakan ruang dan juga menciptakan peluang. Akhirnya terjadilah satu serangan balik lagi. Dan kita lihat Verdong yang terus untuk mendribling dan tumben dia bukan dari kiri tapi dari kanan. Menunggu momentumnya, melihat Marcelino masuk, dia ambil di lini tengah, shooting, di blok, tapi dia dengan tenang mampu mencip bola dan akhirnya menciptakan 2 gol. Ini membuktikan bahwa Coach Sintayong tidak miskin taktik. Coach Sintayong tidak miskin strategi. Dia mampu meramu 3-4-3 bertahannya tetapi dengan variasi pada saat pertandingan. Dan dia mampu mengubah peran daripada Tom Haye dan juga Jenner yang tadinya lumayan serupa tapi yang satu jadi breaker dan satu jadi playmaker. Dua-duanya menurut gua kemarin menjadi breaker tetapi memberikan ruang yang banyak bagi Marcelino dan juga Verdong serta Oratmangun. Satu serangan balik dari kiri menjadi gol, satu serangan balik dari kanan menjadi gol dan diselesaikan oleh sang game changer yang namanya Marcelino. Terus Rafael Struijk belum tajam dan lain sebagainya. Rafael Struijk melakukan tugasnya. Teringat gue dengan Bobby Firmino. Tidak selalu harus mencetak gol, tapi bisa untuk menarik back lawan dan disitulah gerakan gentayangan, bayangan dan finishing yang akurat yang dilakukan oleh seorang Marcelino. Dan ini tentu saja bukan semata-mata 3 poin, tetapi ini merupakan sebuah momentum yang begitu pas di saat kita di ujung tanduk. Karena kalau kita tadi tidak meraih kemenangan, maka kita hanya 3 poin. Ngejar menjadi 12 sangatlah sulit. Karena kita hanya tersisa 2 pertandingan kandang setelah menghadapi Arab. Dengan kemenangan atas Arab, maka matematikanya kita bisa menang atas Bahrain, kita bisa menang atas Cina, maka akan ada tambahan 6 poin lagi. Berarti sudah 12 poin. Tinggal kita berharap menghadapi Australia, kita bisa imbang 13 poin. Ya, Jepang kita calculated loss. Melihat fluktuatif yang ada di pertandingan-pertandingan grup ini, kecuali Jepang yang menang terus, ternyata tidak perlu 15, tapi 12-13 poin. Kalau untuk 3-4 itu udah cukup buat kita. Tetapi sekali lagi ekspektasi. Lawan Arab kan menang, berarti lawan Bahrain sama Cina kita bisa menang dong. Bisa, tetapi jangan pernah sudah mengkalkulasi bahwa itu udah 6 poin. Karena kita waktu itu juga malah kesandungnya menghadapi Bahrain dengan ada memang dikerjain wasit dan juga menghadapi Cina. Saat kita dibiarkan menyerang tapi kita ternyata lengah. Jadi
tetap kita harus pandang pertandingan ini hidup dan mati. Kita jangan merasa diunggulkan, kita jangan merasa di atas mereka, tapi kita harus tetap berpikir bahwa ini adalah partai yang hidup mati buat kita di setiap pertandingan. Dan dengan mentalitas itu, dengan di bawah tekanan seperti itu, mudah-mudahan hasil maksimal bisa diraih oleh pemain-pemain tim nasional kita. Yang jelas ini juga menjadi satu pembuktian bagi Coach Sintayong yang tetap bersih teguh dengan apa yang menjadi keyakinannya terhadap formasinya. Ternyata bisa divariasikan sama dia dan bisa dijalankan oleh pemain-pemain kita. Dan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi kemampuan merespon dari pemain-pemain kita dan pelatih ini terhadap keadaan terjepit yang terjadi, ini menjadi hal yang positif buat kita. Ini bisa menjadi satu pelecut, satu pengingat pertandingan manapun nanti yang mereka akan hadapi, bahwa mereka mampu untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Siapapun lawan yang mereka hadapi. Jangan-jangan kita nanti bisa lebih baik menghadapi Jepang saat bermain di sana. Jadi ini tentu membuat kita senang merayakan malam hari ini, merayakan kemenangan ini. Tetapi tentu saja dengan euforia ini kita sudah harus bersiap lagi untuk tetap pada performa seperti ini di bulan Maret nanti. Dan mudah-mudahan pemain-pemain kita mampu melakukan itu. Dan teman-teman juga bisa lihat di Deddy Corbuzier, gue juga mengatakan di situ bahwa kenapa gue selalu bilang bagi gue belum tentu mudah menang atas Arab. Yang penting dapat poin juga, syukur-syukur kita harus menang karena kita udah kalah sama Jepang. Jadi bukan berarti gue tidak yakin bahwa Indonesia akan menang, tapi kita memainkan ekspektasi, itu yang gue bilang. Tapi ketika memang kalah sama Jepang, ya mau nggak mau kita harus bisa menang menghadapi Arab Saudi. Tapi perdebatannya adalah 3-4-3 ataukah formasi lain yang lebih menyerang. Gue di situ katakan, menurut gue akan tetap pada formasi yang dia yakini, tinggal bagaimana finishing yang lebih klinikal. Dan ternyata pilihan pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, pemain yang tepat, yang hari ini memberikan yang terbaik, yang menjadi man of the match. Dan ternyata terbukti. Permainan bertahan pun ketika mendapatkan peluang untuk melakukan serangan balik, dan itu digunakan dengan maksimal, bisa juga untuk memenangkan pertandingan. Oke, itu aja kalau gue melihat analisa dari pertandingan hari ini. Dan memang tidak sempurna lagi rumputnya, tetapi justru rumput ini yang akan dikenang oleh Indonesia. Rumput ini akan dikenang oleh Marcelino, mencetak 2 gol di saat bangsa ini membutuhkan gol tersebut. Sama seperti waktu itu juga banyak yang protes tentang jersey. Tetapi jersey ini pun, terutama yang warna putih, juga memiliki banyak memori yang indah, memori yang bagus untuk Indonesia. Hashtag stay out bagi gue itu ridiculous. Bagi gue itu satu yang yang nggak penting menurut gue, karena gue pikir dia jauh lebih tahu kondisi tim ini daripada kita. Biarkan dia selesaikan pekerjaan ini dan biarkan kita berikan dukungan apapun keputusan yang dia ambil. Ingat 3 poin pertama kita begitu menyanjungnya. Menghadapi Cina kita mengalami kekalahan, mulai agak goyang. Menghadapi Jepang semakin digoyang. Coba kita lihat sekarang. Di saat ini butuhkan bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi. Tapi sekali lagi, ekspektasi. Setiap pertandingan tidak ada tim yang kita anggap kita lebih diunggulkan. Kalau bisa malah kita harus merasa kita di bawah mereka. Supaya pendekatannya adalah pendekatan yang membuat kita tidak besar kepala, tidak menganggap remeh, dan hindari kecerobohan. Hubner bermain bagus, tetapi dengan gayanya yang memang sering bablas, harus bisa dikontrol lagi. Pun juga pemain-pemain lain di pertandingan-pertandingan mendatang. That's it for today guys. Bangga sekali dengan Indonesia. Bangga sekali untuk bisa masuk lagi ke liga-liga negara masing-masing dengan kemenangan seperti ini. Tidur nyenyak, tidak di bawah tekanan lagi, dan bisa untuk fokus ke pertandingan berikutnya. Dan yang lebih penting, peluang untuk lolos ke peringkat 3-4
untuk mendapatkan kesempatan lagi di stage berikutnya mencoba lolos ke Piala Dunia masih terbuka, masih besar harapannya. Setuju atau tidak setuju silahkan tulis komen kalian di komen episode kali ini. Subscribe, like, comment, share ke teman-teman yang lain kalau baru tahu bahwa Valentino Jebret juga punya channel pribadi selain daripada Jebret Media TV. Thank you semuanya. Jangan lupa kasih ucapan selamat, kasih kebahagiaan ini kepada para pemain kita, kepada para pelatih, kepada para official team, manajemen, dan juga orang-orang yang berjasa untuk meraih kemenangan ini, termasuk juga para petinggi-petinggi yang ada di PSSI yang memberikan support bagi tim nasional Indonesia saat ini. Ketemu lagi di channel Valentino Jebret berikutnya. Indonesia.